Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku semua. Di sekian lamanya Neolab eh, tidak pernah lagi update video-video tentang perbaikan ponsel, laptop, serta eh, video-video tutorial lainnya. Sudah hampir 2 tahun ya semenjak channel pertama kami itu di hack ya sebenarnya. Dan di awal tahun 2026 ini, Januari 2026, kami berusaha kembali, memulai kembali dari nol. Semoga saja channel ini bermanfaat ya bagi kita semua, insya Allah. Oke, lanjut saja. Kali ini kita ada Vivo Y17s yang kerusakannya bisa dilihat ya. Ini LCD-nya retak ya. LCD retak ini secepat mungkin kita harus ganti ya. Kenapa? Karena di dalam LCD ini ada LED ya, dan LED-nya itu tegangannya 25 volt sampai 24 volt ya, DC. Dan di sini juga ada air. Nah, takutnya nanti ini short dan imbasnya masuk ke IC backlight. Akhirnya ujung-ujungnya kita harus kerja juga di bagian backlight. Tapi sebelum kita melakukan penggantian, di sini saya menggunakan display ya, LCD ya. Dari S8, ini bukan endorse ya, tapi ini kebetulan aja saya punya LCD-nya S8 ya. Jadi sebelum kita ganti LCD-nya, kita harus pastiin dulu nih soketnya masih bagus atau enggak nih. Soalnya habis jatuh biasanya soket LCD yang ada di logic boardnya itu juga ikut rusak ya, seperti yang kita lihat pada display ya. Kita coba pakai mikroskop. Oke, di mikroskop kita bisa pastiin ya, semua kaki-kaki pin di sini normal ya, nggak ada cacat sama sekali. Jadi kita bisa atau memungkinkan untuk mengganti LCD-nya. Sekarang kita ganti LCD-nya. Tips bagi untuk kawan-kawan ya, kalau saya itu ganti LCD sebelum LCD-nya ini dilem, saya biasanya lakukan pengetesan dulu sebelum LCD-nya dilem. Soalnya ya seperti yang kita ketahui, banyaknya LCD yang tersedia di pasaran itu bermasalah ya. Jadi sebelum dilem kita coba pasang dulu, kita coba nyalakan seperti ini. Pada saat dinyalakan coba tekan di bagian sini ya, karena tombolnya takutnya pinnya nggak saling nyentuh, sehingga ketika tekan on nggak bisa hidup. Di sini bisa kita lihat LCD-nya sudah nyala ya, tombolnya sudah nyala. Kita tunggu dulu proses boot awalnya sampai ke menu awal. Oke, seperti yang kita lihat di sini sudah masuk ke menu awal ya. Sekarang kita coba geser-geser. Kita coba tes ya untuk kalibrasi 1, 2, 3, 4, 5 ini sukses ya, nggak ada masalah. Berarti LCD yang kita beli ini oke. Sekarang kita lanjut untuk proses pengeleman ya. Kita pause dulu. Dan sedikit trik ya. Di sini banyak pengguna ya yang melakukan penggantian itu dan memberikan lem. Kasusnya gini, dia itu ganti LCD, dites itu bagus, setelah dikasih lem itu LCD-nya banyak yang bermasalah. Sebenarnya kerusakannya sih, kesalahannya bukan di LCD, tapi lebih ke human error. Dimana human error itu yang saya maksud adalah kesalahannya dari si pengguna ya, dari si teknisinya itu sendiri. Ya, di sini seharusnya diberi solatif ya, agar lem itu nggak merusak si fleksibel LCD-nya. Di sini bisa dilihat ya, yang ditutup itu bagian atas, tapi bagian bawah enggak. Jadi ketika dia kena lem rusak. Nah, seperti itu. Jadi kita beri dulu pengaman di sini ya. Ini teknik saya ya. Nah, jadi kalau saya ganti LCD itu seperti ini tekniknya. Ini dikasih solatif di bagian bawah, diselipin masuk ke sini terus diputar begini. Nah, ini dijamin dikasih lem sebanyak apapun itu LCD-nya aman, guys. Ya, seperti itu. Hal kecil tapi manfaatnya sangat besar ya. Diperhatikan ya, di sini ada lubang sensor ya, sebenarnya bisa dilihat ya, ini kasih lampu ya. Nah, di sini ada lubang ya, di sini tuh jangan sampai ketutup lem ya.
Ya, biasanya kalau kita tutup lem, ketika dinyalain, di sini ketika kita tekan on, di sini muncul jangan tutupi bagian sensor. Nah, itu karena di sini kena lem. Jadi lemnya itu di bypass aja dari sini ke sini atau loncatin aja ke sini. Ya, seperti itu. Itu hal-hal yang wajib diperhatikan ya bagi teman-teman yang masih atau baru belajar memasang LCD. Kalau untuk yang pro dah bypass aja lah. Ini untuk tutorial untuk kita yang masih belajar ya. Oke, seperti itu. Sementara untuk pengeleman ada dua metode. Yang pertama, ada banyak metode sih. Yang pertama ada yang lem langsung dari frame di sini. Ada juga yang ngasih lemnya di sini. Ada juga yang lemnya di tengah aja. Ini yang paling rapi. Tapi karena kualitas LCD sekarang nggak seperti dulu, kalau cuman dikasih di tengah, ujung-ujungnya juga terangkat juga di sini. Jadi kalau LCD AMOLED sih oke lah di tengah. Tapi kalau untuk ya seperti ini universal ya, kita hantamnya di bagian ini aja. Itu versi saya ya. Nah, ini fungsinya si solatip ini tadi untuk melindungi lem tadi, agar nggak kena lem di sini. Ini sih sebenarnya rahasia ya, tapi nggak masalah lah. Di Nilab nggak ada rahasia, kita bocorin aja semuanya. Setelah lemnya udah kita beri, kita pasang soketnya ya. Soketnya hati-hati ya, nanti ditekan ketika dia betul-betul kepasang nih, sini pas baru tekan. Nah, seperti itu. Sekarang kita pasang baterainya ya. Untuk di tahap ini kita percepat aja ya, agar nggak terlalu makan waktu ya. Jadi sampai tahap ini di sini kita wajib atau kudu hati-hati ya. Takutnya di sini kita tekan terlalu kenceng, LCD-nya malah bergaris nantinya. Jadi disinilah kita pakai sistem feeling ya. Jadi harus benar-benar merasakan, ini nggak boleh terlalu ditekan seperti itu. Ya, seperti ini. Rapi banget nih pasangnya. Yang terakhir, jangan lupa bersihkan di bagian frame ya. Di sini jangan sampai lemnya terlalu tebal ya, agar rapi aja gitu. Jadi saya bersihin dulu langsung. Terus itu kita pasang back covernya seperti ini. Nah, setelah kita lem, pasang back covernya seperti ini. Oke. Nah, di sini banyak yang bertanya, Bang, ini pelekatnya pakai apa sih? Maksudnya ini LCD-nya setelah dipasang pakai karet atau pakai solatip? Ya, dua-duanya bisa. Tergantung sih. Kalau misalnya pakai karet di sini disilang-silang, itu bagus juga. Itu fungsinya kan untuk merekatkan di sini ya, untuk agar dia lebih presisi ya. Itu tujuannya. Tapi kekurangannya kita nggak bisa pakai sambil pakai, jadi nggak bisa di scroll. Kalau misalnya ini pakai perekat, pakai pakai solatip, itu lebih fleksibel, lebih nyaman aja, lebih bisa dipakai. Misalnya sambil nunggu lemnya kering, itu bisa dipakai juga seperti itu. Jadi semuanya bisa dipakai ya, tergantung kita bagusnya atau simpelnya, praktisnya pakai yang apa aja gitu kan. Kita beri solatip dulu agar lemnya, LCD-nya pemasangannya rapi gitu kan. Ini sengaja saya nggak buka ininya, plastiknya, biar nanti setelah dibuka nanti hasilnya bersih ya, gitu aja. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya setelah kita pasang semuanya. Oke, ini udah nyala ya. Kita coba pasang dulu di sini. Oke. Kita coba nyalakan lampu dulu. Oke, ini udah nyala ya. Kita coba dulu. Singkirin dulu nih. Ya, jadi seperti itu ya cara atau langkah-langkah untuk penggantian LCD. Yang pertama, wajib kita tes itu adalah handphonenya benar-benar nyala. Yang kedua, baru kita beli LCD-nya seperti itu. Dan inilah hasil setelah LCD-nya itu diganti ya, seperti ini, berfungsi semua. Ini tinggal tunggu lemnya kering, baru kita kembalikan ke pemiliknya ya. Dan
LCD apa aja sih yang recommended ya, tergantung, ada banyak ya, jadi tergantung kawan-kawan aja. Jadi sekian dulu dari saya, beginilah atau cara-cara atau langkah-langkah untuk penggantian LCD pada Vivo Y17s. Nantikan video berikutnya yang isinya lebih berkualitas lagi, yang tentunya kita akan membahas tentang perbaikan handphone dan laptop, mau dia masuk mode pengukuran, pembahasan tentang apa itu resistor, kapasitor, semua tentang sains kita akan bahas bersama di sini. Oke, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.